Ada yang bilang, perempuan paling berbahaya adalah perempuan yang diam. Bukan diam karena tidak tahu. Bukan diam karena tidak mampu. Tapi diam karena dia sedang menyusun sesuatu yang tidak akan pernah kamu bayangkan. Namaku Ratna. Dan ini adalah cerita tentang bagaimana aku, perempuan yang tidak pernah menginjak bangku kuliah, perempuan yang selalu dianggap remeh, perempuan yang senyumnya sering disalahartikan sebagai kebodohan, menyelamatkan sebuah perusahaan besar yang bahkan namanya pun hampir tidak pernah disebutkan di depanku. Perusahaan milik suamiku sendiri. Tapi sebelum aku ceritakan bagaimana itu semua terjadi, biarkan aku bawa kamu ke malam itu. Malam yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Malam di mana aku duduk di sudut ruang makan yang mewah, di antara tamu-tamu berjas mahal dan parfum impor, sambil mendengar suamiku, pria yang pernah bersumpah mencintaiku di depan Allah dan seluruh keluarga kami, tertawa pelan dan berkata kepada rekan bisnisnya, "Maaf ya, istri saya memang tidak berpendidikan. Dia tidak mengerti hal-hal seperti ini." Aku tidak menangis malam itu. Aku hanya tersenyum, mengambil gelas air minumku. Dan dalam hari, aku berkata pada diri sendiri, tangga saja. Aku lahir di keluarga sederhana di Magelang. Bapakku seorang montir. Ibuku menjual gorengan di depan rumah setiap pagi. Kami tidak kaya, tapi kami bahagia dengan cara yang hanya kami yang tahu. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Sejak kecil, aku yang paling rajin membantu ibu. Bangun jam 4 pagi, menguleni adonan, menghitung uang kembalian, mencatat pengeluaran di buku tulis lusuh yang kubeli dari pasar. Bukan karena aku disuruh, tapi karena aku suka. Aku suka angka. Aku suka tahu uang masuk berapa, uang keluar berapa, dan sisa berapa. Waktu kelas 3 SMP, Bu Hartini, guru matematikaku, pernah memanggilku ke depan kelas. "Ratna, kamu ini luar biasa. Cara kamu menghitung lebih cepat dari kalkulator." Aku hanya tertunduk malu. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang hangat menyala. Sayangnya, kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Waktu aku lulus SMA, bapak jatuh sakit jantung. Dokter bilang perlu operasi. Biayanya besar sekali. Adik-adikku masih sekolah. Ibu sudah kewalahan. Rencana kuliahku, yang sudah aku impikan bertahun-tahun, harus aku kubur dalam-dalam. Aku tidak menyesal. Setidaknya, itu yang aku tanamkan pada diriku sendiri setiap malam. Aku mulai bekerja. Pertama sebagai kasir di minimarket, lalu sebagai asisten toko di sebuah toko kain. Lalu aku belajar sendiri, membaca buku akuntansi yang aku pinjam dari perpustakaan kota, menonton tutorial di warnet, mencatat semuanya dengan tangan. Tidak ada yang mengajariku secara resmi. Tapi aku belajar lebih keras dari kebanyakan orang yang duduk di bangku kuliah. Disitulah aku bertemu Aryo Wicaksono. Nama yang bahkan cara pengucapannya saja sudah terdengar seperti nama orang berada. Dia datang ke toko kain tempat aku bekerja. Katanya sedang mencari bahan untuk seragam karyawan perusahaannya. Dia tampan, rapi, berbicara dengan tenang dan penuh percaya diri. Jam tangannya, aku tidak tahu mereknya waktu itu, terlihat sangat bersih dan mahal. Dia bertanya padaku tentang kualitas kain. Aku jelaskan dengan detail. Dia terlihat terkesan. "Mbak ini pinter ya soal tekstil." "Bukan pinter, Pak. Cuma sudah lama bekerja di sini." Dia tersenyum. Dan entah mengapa, senyumnya membuat sesuatu di dadaku bergetar. 3 bulan kemudian, dia kembali. Buchanan tak membeli kain. Dia datang untuk menemuiku. Singkat cerita, karena aku tidak ingin berlarut-larut di bagian ini, kami berpacaran selama setahun. Aryo tahu aku tidak kuliah. Dia bilang tidak masalah. Dia bilang yang penting hati dan akhlak. Dia bilang aku lebih cerdas dari banyak perempuan yang dia kenal. Aku percaya semua itu. Dan waktu dia melamarku, aku menangis bahagia seperti perempuan dalam sinetron yang selalu aku tonton bersama ibu di malam hari. Kami menikah dengan sederhana. Resepsinya tidak mewah. Tapi aku bahagia. Benar-benar bahagia. Setidaknya, waktu itu.
Masalah mulai datang perlahan. Seperti air yang merembes dari retak kecil di tembok, tidak langsung jebol, tapi lama-lama menggenangi seluruh lantai. Keluarga Aryo berasal dari Surabaya. Kaya, terpandang. Ayahnya pernah menjadi anggota DPRD. Ibunya, yang aku panggil Bu Endang, adalah perempuan yang selalu berpenampilan sempurna, selalu berbicara dengan nada yang terdengar seperti pujian tapi sebetulnya adalah pisau yang disamarkan dengan sutra. Pertama kali aku bertemu Bu Endang secara resmi sebagai menantu, dia melihatku dari atas ke bawah, tersenyum tipis, dan berkata, "Ratna, kamu lulusan mana?" "SMA, Bu." Hening sejenak. Lalu dia menoleh ke Aryo dan berkata dengan santai, terlalu santai, seolah aku tidak ada di sana. "Aryo, kamu serius?" Aryo menggenggam tanganku. "Serius, Bu." Bu Endang tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi matanya berkata banyak sekali. Dan sejak malam itu, aku tahu, pertempuranku yang sesungguhnya bukan dengan dunia luar, tapi dengan ruang tamu keluarga ini. Aryo menjalankan sebuah perusahaan garmen skala menengah yang diwarisi dari pamannya. Namanya PT Wicaksono Tekstil Nusantara. Perusahaan ini sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Punya ratusan karyawan. Punya kontrak dengan beberapa merek lokal yang cukup dikenal. Tapi sejak Aryo mengambil alih 3 tahun yang lalu, ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak langsung tahu. Aryo tidak pernah membicarakan urusan kantor di rumah. Dan kalau aku bertanya, jawabannya selalu sama. "Kamu tidak akan mengerti, Ratna. Ini urusan bisnis." Kalimat itu, kalimat yang pelan-pelan menjadi duri di dadaku. "Kamu tidak akan mengerti." Awalnya aku diamkan. Aku pikir mungkin memang begitu caranya melindungiku dari beban. Tapi lama-lama aku sadar, ini bukan perlindungan. Ini penghinaan yang dibungkus dengan halus. Terutama ketika teman-temannya mulai sering datang ke rumah untuk rapat dadakan. Mereka bicara keras, penuh istilah-istilah yang terdengar mentereng. Dan setiap kali aku masuk ruangan untuk membawakan minuman, percakapan mereka berhenti. Seperti aku bukan bagian dari ruangan itu. Seperti aku hanya pelayan. Pernah suatu kali, salah satu rekan bisnis Aryo, namanya Pak Dimas, orang Jakarta, selalu memakai sepatu mengkilap, melihatku dan berkata dengan nada bercanda yang tidak lucu sama sekali, "Wah, Aryo, istrimu cantik ya. Tapi kayaknya lebih cocok ngurusin dapur daripada rapat." Semua orang tertawa. Aryo juga tertawa. Aku tersenyum, membagikan minuman, lalu masuk ke dapur, duduk di kursi kecil di dekat kompor, dan menghela napas panjang. Tapi di luar dapur itu, dari balik pintu yang tidak tertutup sempurna, aku mendengar semuanya. Setiap kata, setiap angka, setiap kekhawatiran yang mereka diskusikan. Dan apa yang aku dengar membuat perutku seperti dibalik. Perusahaan Aryo sedang dalam masalah besar. Aku tahu ini bukan dari Aryo. Aku tahu ini dari 3 sumber. Pertama, percakapan yang aku dengar dari balik pintu. Kedua, dokumen yang tidak sengaja tertinggal di meja ruang tamu dan tidak pernah ada yang repot-repot menyembunyikannya dariku, mungkin karena mereka pikir aku tidak bisa membacanya dengan benar. Ketiga, dari insting seorang perempuan yang sudah terbiasa menghitung keuangan sejak usia 12 tahun. Aku mulai mengumpulkan informasi secara diam-diam. Bukan karena aku mau ikut campur, tapi karena aku khawatir. Karena di balik semua perlakuan Aryo yang membuatku sakit hati, aku masih mencintainya. Dan lebih dari itu, kami sudah punya seorang anak. Putri kecilku, Kirana, yang waktu itu baru berusia 2 tahun. Masa depannya ada di perusahaan ini juga. Aku tidak bisa diam begitu saja. Jadi aku mulai membaca. Diam-diam. Di malam hari, setelah Aryo tertidur, setelah Kirana lelap dalam pelukanku, aku duduk di ruang kerja kecilku, yang sebetulnya hanya pojok kamar dengan meja tua, dan aku membuka laptop. Membaca laporan keuangan yang bisa aku akses lewat sistem perusahaan yang passwordnya tidak pernah diganti Aryo karena dia tidak pernah berpikir aku mau mengaksesnya. Dan yang aku temukan membuat nafasku berhenti.
PT Wicaksono Tekstil Nusantara sedang menuju kebangkrutan. Bukan kebangkrutan mendadak, tapi kebangkrutan yang sudah dipersiapkan secara tidak sadar selama hampir 2 tahun terakhir. Ada 3 masalah utama yang aku identifikasi. Pertama, biaya produksi yang membengkak. Pemasok bahan baku utama mereka, sebuah perusahaan dari Bandung, menaikkan harga secara signifikan, tapi tidak ada yang berusaha mencari alternatif. Tim pengadaan mereka tampaknya sudah nyaman dan malas bernegosiasi. Kedua, ada satu kontrak besar, kontrak dengan jaringan retail nasional yang nilainya hampir 2 miliar rupiah yang hampir tidak diperpanjang. Bukan karena kualitas produk buruk, tapi karena proposal perpanjangan kontrak yang dikirimkan tim Ario sangat lemah. Tidak ada data yang kuat. Tidak ada penawaran nilai tambah. Hanya angka dan janji yang tidak meyakinkan. Ketiga, dan ini yang paling mengkhawatirkan, ada indikasi penyimpangan dalam laporan keuangan internal. Angka-angka tidak cocok. Ada penjaluran yang tidak jelas perantakannya. Ada yang menggerogoti perusahaan dari dalam. Aku mencatat semua ini dengan teliti, dengan sistematis. Di buku catatanku yang selalu aku simpan di bawah tumpukan kain di dalam lemari pakaianku, tempat yang tidak akan pernah ada yang mengusik. Dan lalu aku mulai bekerja. Diam-diam. Itu kuncinya. Diam-diam. Karena aku tahu, kalau aku maju ke depan dan berkata, Ario, perusahaanmu dalam bahaya, dan aku punya solusinya, yang akan terjadi bukan ucapan terima kasih. Yang akan terjadi adalah tawa. Atau lebih buruk, kemarahan. Atau yang paling menyakitkan, tatapan itu. Tatapan yang bilang kamu tidak mengerti apa-apa, Ratna. Jadi aku tidak maju ke depan. Aku bekerja dari belakang. Langkah pertama, masalah pemasok. Aku punya kenalan lama dari masa kerja di toko kain. Namanya Pak Suherman, pemilik CV Suherman Tekstil di Solo. Beliau sudah di industri ini lebih dari 30 tahun. Aku pernah membantu beliau menyelesaikan masalah pembukuan kecil beberapa tahun lalu, dan sejak itu kami tetap berhubungan baik. Aku meneleponnya diam-diam. Dari HP lamaku yang jarang dipakai. Pak Suherman, saya Ratna. Saya mau tanya, apakah Bapak masih mensupli bahan baku katun grade A? Masih, Ratna. Ada APA. Saya sedang mencari opsi untuk sebuah perusahaan garmen. Bisa kita bicara soal harga? Pak Suherman memberikan angka yang, setelah aku hitung, bisa menghemat biaya produksi PT Wicaksono hampir 30% per kuartal. 30%. Aku duduk diam sejenak setelah menerima angka itu. Antara tidak percaya dan marah dalam waktu bersamaan. Tidak percaya karena angkanya sangat signifikan. Marah karena ini seharusnya sudah ditemukan jauh-jauh hari oleh tim yang digaji untuk tugasnya. Tapi aku simpan kemarahan itu. Aku lanjutkan ke langkah berikutnya. Masalah kontrak dengan jaringan retail nasional itu lebih rumit. Kontraknya akan habis dalam 6 minggu. Dari dokumen yang aku baca, tim Ario sudah mengirimkan satu proposal. Tapi berdasarkan email balasan yang aku temukan di sistem, yang lagi-lagi tidak tersembunyi dengan baik, pihak retail belum merespons positif. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuktikan PT Wicaksono layak untuk kontrak jangka panjang. Aku tahu apa yang mereka inginkan. Aku membaca semua email itu. Aku membaca antara baris-barisnya. Mereka ingin data. Mereka ingin bukti konsistensi kualitas. Mereka ingin proposal yang berbicara soal masa depan, bukan hanya saat ini. Jadi aku buat proposal itu. Selama 3 minggu, di malam-malam yang sunyi setelah semua orang tidur, aku duduk di depan laptopku dan aku menyusun dokumen yang paling komprehensif yang pernah aku buat dalam hidupku. Aku menggunakan data produksi dari sistem internal. Aku mencari referensi standar industri dari internet. Aku menghitung proyeksi pertumbuhan. Aku merancang tabel perbandingan kualitas. Aku menyusun argumen bisnis yang kuat. Tidak ada yang mengajariku cara membuat proposal bisnis secara formal. Tapi aku pernah membaca puluhan buku tentang ini. Dan yang lebih penting, aku pernah belajar langsung dari kehidupan. Dari menghitung keuntungan gorengan ibu.
Dari mengelola kas toko kain. Dari bertahun-tahun mengamati dan menyerap. Kecerdasan tidak selalu datang dari ruang kuliah. Waktu proposalku selesai, aku baca ulang dari awal sampai akhir. 3 kali. Aku perbaiki setiap kalimat yang terdengar kaku. Aku pastikan setiap angka bisa diverifikasi. Aku tambahkan visualisasi data yang bersih dan mudah dibaca. Lalu aku hadapi masalah berikutnya. Bagaimana cara menyampaikan ini ke pihak retail tanpa ketahuan? Disinilah keberuntungan, atau mungkin lebih tepatnya, persiapan yang bertemu kesempatan, memainkan perannya. Salah satu staf administrasi PT Wicaksono bernama Mbak Yuni. Dia perempuan muda dari Klaten, 2 tahun lebih muda dariku. Kami tidak pernah bertemu secara resmi. Tapi dia pernah mengirim surat ke alamat rumah untuk urusan administrasi, dan suatu hari kami berbicara di telepon karena ada kesalahan alamat pengiriman dokumen. Dari percakapan singkat itu, aku tahu, Mbak Yuni adalah orang yang jujur, bekerja keras, dan frustasi dengan kondisi perusahaan. Dia melihat ketidakberesan itu tapi tidak tahu harus bicara ke siapa. Aku menghubunginya kembali. Kali ini secara pribadi. Mbak Yuni, saya Ratna, istri Pak Aryo. Oh iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau minta tolong satu hal. Tolong jangan sebut nama saya. Ini dokumen untuk kontrak dengan PT Mitra Retail Nusantara. Tolong masukkan ke sistem pengajuan proposal dengan tanggal hari ini. Bilang ini revisi dari tim internal. Sunyi di ujung telepon. Bu Ratna, ini. Mbak Yuni, saya tahu ini tidak biasa. Tapi percayakan pada saya. Ini untuk kebaikan semua orang di perusahaan itu. Termasuk Mbak? Hening lagi. Lebih panjang. Aku bisa mendengar napasnya berpikir. Baik, Bu. Saya percaya. Proposal itu masuk ke sistem pada hari Selasa sore. Pada hari Jumat, pihak PT Mitra Retail Nusantara mengirimkan email yang menyatakan mereka ingin mengadakan pertemuan lanjutan untuk membahas detail kontrak. Aryo datang ke rumah malam itu dengan wajah bersinar. Aku belum pernah melihat dia sepuas itu dalam berbulan-bulan. Ratna, kontrak besar hampir dikunci. Tim kita entah dapat ilham dari mana, tapi proposalnya luar biasa. Pihak retail bilang ini proposal terbaik yang mereka terima dari vendor manapun tahun ini. Aku menyendot nasi ke piringnya. Bagus dong. Ayah, Pak Dimas bilang mungkin ada konsultan luar yang bantu. Tapi tidak ada yang ingat pakai jasa konsultan. Aneh ya? Mungkin ada yang bekerja ekstra diam-diam. Aryo tertawa. Bisa jadi. Yang penting hasilnya bagus. Aku hanya mengangguk. Mengambilkan lauk. Menoleh ke arah Kirana yang sedang bermain di tikar. Sabar, Ratna. Masih ada yang harus diselesaikan. Masalah ketiga adalah yang paling berbahaya. Penyimpangan dalam laporan keuangan. Aku tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Dan aku tidak bisa menyerahkan bukti ini ke Aryo begitu saja, bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak yakin siapa yang terlibat. Kalau aku salah langkah, orang yang bersalah bisa menghilangkan jejak sebelum tertangkap. Aku butuh seseorang yang bisa dipercaya. Seseorang dari dalam. Aku kembali menghubungi Mbak Yuni. Mbak, ada orang di bagian keuangan yang Mbak percaya? Yang memang kerja jujur dan tidak ikut-ikutan. Mbak Yuni berpikir sejenak. Ada, Bu. Pak Wahyu. Dia kepala akuntan internal. Dia sudah gelisah lama soal laporan yang tidak cocok. Tapi dia tidak berani maju karena takut dipecat. Bisa Mbak pertemukan saya dengan dia? Secara tidak resmi dulu. Bisa saya usahakan, Bu. 3 hari kemudian, aku bertemu Pak Wahyu di sebuah warung kopi sederhana di pinggir kota. Bukan kafe mahal yang biasa dikunjungi rekan bisnis Aryo. Tempat yang tidak akan ada yang memperhatikan kami. Pak Wahyu adalah pria paruh baya dengan kacamata tebal dan ekspresi yang terlihat seperti orang yang sudah lama memendam sesuatu yang berat. Begitu aku menyebutkan nama dan menunjukkan beberapa lembar analisis yang sudah aku siapkan, matanya langsung membesar. Bu Ratna, ini dari mana Ibu dapat datanya? Dari sistem internal.
Tapi itu tidak penting sekarang. Yang penting, apakah analisis saya benar? Dia melihat lembaran-lembaran itu dengan seksama. Lama sekali. Lalu dia menutupnya perlahan dan menatapku dengan ekspresi yang sulit aku deskripsikan. Camperan antara kagum, liga, dan sedikit takut. Benar, Bu. Bahkan lebih benar dari yang saya perkirakan. Tapi saya tidak pernah bisa membuktikannya secara formal karena dokumennya selalu hilang sebelum sempat saya dokumentasikan. Siapa yang melakukannya? Hening yang sangat berat. Pak Ferdi, Bu. Direktur operasional. Dia sudah melakukan ini hampir 2 tahun. Pak Ferdi, tangan kanan Aryo. Sahabat Aryo sejak kuliah. Orang yang paling sering aku lihat di rumah, paling sering tertawa keras di meja makan kami, paling sering menepuk pundak Aryo sambil berkata tenang, "Bro, semua ada di bawah kendali gue." Ternyata semua memang di bawah kendalinya. Hanya saja, tidak untuk kepentingan perusahaan. Aku tidak tidur beberapa malam setelah pertemuan itu. Bukan karena takut, tapi karena aku harus berpikir sangat hati-hati. Aryo dan Ferdi sudah bersahabat 20 tahun. Kalau aku datang ke Aryo dan langsung menuduh Ferdi, tanpa bukti yang kuat, tanpa dokumentasi yang lengkap, Aryo tidak akan percaya. Dia akan marah padaku. Dia akan bilang aku mencampuri urusan bisnis yang tidak aku mengerti. Jadi aku tidak bergerak terburu-buru. Bersama Pak Wahyu, kami bekerja selama hampir sebulan untuk mendokumentasikan semua bukti secara sistematis. Pak Wahyu mengakses dokumen dari dalam. Aku menganalisis dari luar. Kami bertemu seminggu 2 kali di warung kopi yang sama, selalu dengan tas berisi printout dan catatan yang kami sembunyikan di dalam majalah. Pak Wahyu pernah bertanya padaku di tengah-tengah proses itu. "Ibu, boleh saya tanya sesuatu yang tidak sopan?" "Boleh." "Ibu belajar akuntansi di mana?" Cara ibu menganalisis laporan ini sangat tidak biasa. Maksud saya sangat baik. Terstruktur sekali. Aku tersenyum. "Saya belajar sendiri, Pak." Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan, campuran hormat dan sesuatu yang menyerupai rasa malu atas nama orang-orang yang selama ini meremehkanku. Sementara semua itu berjalan, kehidupan di rumah terus berlangsung seperti biasa. Aryo tetap pulang malam. Tetap membicarakan urusan kantor di telepon dengan nada yang keras dan penuh tekanan. Tetap melihatku dengan cara yang sama, bukan dengan kasih sayang seorang suami, tapi dengan sikap seorang atasan yang menoleransi keberadaan seorang staf yang tidak terlalu berguna. Aku melakukan semua tugas rumah. Memasak, mengurus kirana, memastikan semuanya berjalan lancar. Di matanya, aku perempuan biasa yang menghabiskan hari dengan kegiatan rumah tangga dan tidak lebih dari itu. Yang tidak dia tahu, di sela memasak dan mengurus anak, aku sedang menyelamatkan perusahaannya. Ada satu momen yang aku ingat dengan sangat jelas. Suatu sore, Aryo pulang lebih awal dari biasanya. Aku sedang duduk di meja kecilku dengan laptop terbuka. Ada spreadsheet di layar. Banyak angka, banyak kolom. Aryo melintas. Berhenti sejenak, melihat layar laptopku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ngapain?" "Main-main angka," jawabku santai. Dia mendengus pelan. "Jangan terlalu dipaksain kalau tidak ngerti." Lalu dia masuk ke kamar. Aku melihat punggungnya menghilang di balik pintu. Dan aku menghela napas dalam-dalam. Tidak ngerti. Padahal yang sedang aku hitung adalah proyeksi kerugian perusahaannya kalau Pak Ferdi tidak segera dihentikan. Bulan ketiga sejak aku mulai bekerja diam-diam, semua bukti sudah terkumpul. Pak Wahyu dan aku sudah mendokumentasikan total penyimpangan senilai hampir 700 juta rupiah selama 2 tahun terakhir. Angka yang tidak kecil. Angka yang kalau dibiarkan terus, bisa menenggelamkan perusahaan dalam waktu 6 bulan. Tapi masalahnya, kepada siapa aku harus menyampaikan ini? Kalau langsung ke Aryo, dia bisa menutup-nutupi demi menjaga hubungan pertemanannya. Itu risiko nyata. Kalau ke pihak luar, auditor eksternal atau bahkan aparat, ini bisa jadi skandal yang merusak seluruh reputasi perusahaan. Dan Aryo tidak bisa menghindarinya.
Aku butuh cara yang membuat Aryo sendiri yang menemukan kebenarannya. Tanpa aku harus menjadi pihak yang menuduh siapa-siapa. Ini bagian yang paling rumit. Dan bagian yang paling aku pikirkan. Jawabannya datang dari tempat yang tidak aku sangka. Bu Endang, ibu mertuaku yang tidak pernah benar-benar menerimaku, ternyata punya kebiasaan yang tidak aku ketahui sebelumnya. Setiap 3 bulan, beliau meminta laporan perkembangan perusahaan. Bukan karena dia ikut campur dalam operasional, tapi karena perusahaan itu awalnya adalah milik keluarga besar Wicaksono, dan ada beberapa pemegang saham keluarga yang ingin memastikan investasi mereka aman. Aryo biasanya menyampaikan laporan itu dalam pertemuan keluarga. Pertemuan yang tidak pernah aku ikuti karena aku tidak pernah diajak. Tapi kali ini, ada pertemuan keluarga besar Wicaksono yang diadakan di rumah mertua di Surabaya. Dan untuk pertama kalinya, semua istri diharapkan hadir juga. Aryo memberitahuku dengan nada yang setengah mengharuskan dan setengah meminta. Kamu ikut ya? Cuma formalitas. Duduk manis saja. Duduk manis. Baiklah. Kami berangkat ke Surabaya dengan mobil. Perjalanan sekitar 8 jam. Kirana tidur di pangkuangka hampir sepanjang jalan. Aryo menyetir sambil menelepon. Aku duduk diam, memandang jendela, dan memikirkan apa yang akan terjadi 2 hari ke depan. Rumah keluarga Wicaksono di Surabaya adalah bangunan besar bergaya kolonial yang terawat dengan sangat baik. Ada kolam renang di halaman belakang. Ada patung-patung kecil di sudut-sudut taman. Semuanya bersih, rapi, dan terasa seperti bisa menghakimi kamu hanya dari cara kamu melangkahkan kaki masuk. Keluarga besar Wicaksono berkumpul. Ada paman-paman. Ada sepupu-sepupu. Ada istri-istri mereka yang semuanya terlihat pernah atau sedang kuliah S2 minimal. Dan ada aku. Bu Endang menyambutku dengan senyum yang sangat terlatih. Ratna, sudah lama ya? Sudah, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Kamu, masih sama saja ya? Aku tidak tahu itu pujian atau sindiran. Tapi aku tersenyum saja. Malam pertama, ada makan malam besar. Semua duduk di meja panjang. Makanan tersaji mewah. Percakapan mengalir dalam bahasa yang terdengar seperti persaingan halus. Siapa yang anak-anaknya lebih berprestasi? Siapa yang baru pulang dari liburan kemana? Siapa yang suaminya baru mendapat posisi apa? Aku duduk di ujung meja. Menyuapi Kirana. Hampir tidak ada yang mengajakku bicara. Sampai seorang paman Aryo, Pak Hendro, pemegang saham terbesar selain Bu Endang, berkata dengan lantang. Aryo, bagaimana perkembangan perusahaan? Saya dengar ada beberapa masalah akhir-akhir ini. Aryo menjawab dengan tenang. Terlalu tenang. Menjelaskan angka-angka dengan percaya diri. Menyebutkan kontrak baru yang hampir ditandatangani, yang tanpa sadar dia sedang mendeskripsikan hasil kerjaku. Menyebutkan efisiensi biaya baru yang sedang diusahakan, yang juga hasil negosiasiku dengan Pak Suherman yang sudah mulai berjalan. Aku makan dalam diam. Lalu Pak Hendro bertanya lagi, tapi ada yang bilang ada ketidakcocokan laporan keuangan internal. Itu sudah diselesaikan. Aryo terdiam sepersekian detik. Sedang dalam proses audit internal. Sudah berapa lama prosesnya? Beberapa minggu. Aryo, itu tidak bisa terlalu lama. Kalau ada penyelewengan, harus segera ditangani. Aryo mengangguk. Tapi aku bisa lihat, di balik ketenangannya, ada ketidakpastian yang dia sembunyikan. Dan disitulah aku memutuskan. Malam itu adalah malam yang tepat. Setelah makan malam, ketika orang-orang mulai berpindah ke ruang duduk untuk mengobrol, aku mendekati Pak Hendro dengan tenang. Permisi, Pak Hendro. Boleh saya bicara sebentar? Secara pribadi. Pak Hendro menatapku dengan sedikit terkejut. Mungkin tidak biasa ada yang memintanya bicara secara pribadi di pertemuan seperti ini. Apalagi menantu yang selama ini hampir tidak terlihat. Tentu. Ada apa, Ratna? Aku membawanya ke sudut ruang perpustakaan yang sepi. Aku membuka tas tanganku dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ini dokumen analisis keuangan PT Wicaksono Tekstil Nusantara dari 2 tahun terakhir. Ada ketidaksesuaian yang signifikan.
Jumlahnya hampir 700 juta rupiah. Sumbernya bisa ditelusuri ke satu titik. Semua buktinya ada di sini, lengkap dengan referensi silang ke dokumen aslinya. Pak Hendro menerima amplop itu. Membukanya. Membaca halaman pertama. Dan aku melihat wajahnya berubah. Bukan dengan ekspresi kaget yang berlebihan. Tapi dengan ekspresi seseorang yang melihat sesuatu yang sudah lama dia curigai akhirnya terkonfirmasi, dan sekaligus terkejut melihat betapa lengkap dan rapinya dokumentasinya. Ratna, kamu yang buat ini? Ya, Pak. Kamu tahu cara membaca laporan keuangan seperti ini? Aku menatapnya tenang. Saya belajar sendiri, Pak. Sejak lama. Pak Hendro diam cukup lama. Matanya bolak-balik antara dokumen di tangannya dan wajahku. Aryo tahu. Film. Saya pikir lebih tepat kalau pemegang saham yang tahu dulu dan memutuskan langkah selanjutnya secara resmi. Ini supaya prosesnya benar dan tidak bisa diganggu-gugat. Pak Hendro menutup amplop itu. Menatapku dengan tatapan yang sangat berbeda dari semua tatapan yang pernah aku terima dari keluarga Wicaksono sejak aku menikah. Kamu luar biasa, Ratna. Aku hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Tapi yang paling penting sekarang adalah perusahaan ini diselamatkan. Apa yang terjadi berikutnya bergerak lebih cepat dari yang aku perkirakan. Pak Hendro tidak menunggu lama. Keesokan paginya, dia meminta pertemuan khusus dengan Bu Endang dan dua pemegang saham keluarga lainnya. Aku tidak diundang ke pertemuan itu. Tapi aku tahu pertemuan itu terjadi karena Aryo tiba-tiba dipanggil masuk dengan ekspresi yang bingung dan sedikit panik. Aku duduk di teras belakang bersama Kirana, membiarkan anakku berlari-lari kecil di antara pot-pot bunga, sambil mendengarkan suara percakapan serius yang terdengar dari balik pintu kaca yang setengah terbuka. Aryo keluar setengah jam kemudian. Wajahnya putih. Dia melihatku. Sesuatu bergerak di matanya, sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Bukan kemarahan, bukan kesedihan, tapi lebih kepada keguncangan. Ratna, ya, kamu yang kirim dokumen itu ke Pak Hendro. Aku tidak menjawab langsung. Aku memungut Kirana yang hampir jatuh dari tepi pot bunga, menimangnya sebentar, lalu menoleh ke Aryo. Ayah, dia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam. Sejak kapan kamu tahu soal ini? 3 bulan yang lalu. Kenapa kamu tidak bilang ke aku? Pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang membawa banyak jawaban sekaligus. Aku meletakkan Kirana kembali di lantai teras. Berdiri lurus. Menatap Aryo langsung. Karena kamu tidak pernah membiarkan aku bicara tentang perusahaanmu, Aryo. Kamu selalu bilang aku tidak mengerti. Kamu selalu bilang ini urusan bisnis yang di luar kemampuanku. Jadi aku tidak bicara. Tapi aku tetap bekerja. Aryo tidak bisa menjawab itu. Yang terjadi setelah itu bergerak seperti longsor, pelan di awal, lalu tidak bisa dihentikan. Pak Ferdi dipanggil untuk klarifikasi oleh Dewan Pemegang Saham. Awalnya dia mencoba berkelit, tapi bukti yang sudah aku dan Pak Wahyu susun terlalu rapi untuk dibantah. Setiap angka punya referensi. Setiap pengeluaran mencurigakan punya trail dokumen yang bisa dilacak. Pak Ferdi akhirnya mengakui segalanya. Dalam pertemuan formal yang diadakan 3 minggu kemudian, setelah kami kembali ke Semarang dan proses investigasi internal resmi dimulai, Pak Ferdi mengundurkan diri dengan tekanan dari semua arah. Kasus ini tidak sampai ke ranah hukum karena keluarga Wicaksono memilih penyelesaian internal dengan syarat pengembalian semua dana yang diselewengkan. Tapi posisinya di perusahaan berakhir selamanya. Aryo kehilangan sahabat 20 tahunnya. Dan aku, perempuan yang tidak pernah menginjak bangku kuliah, yang selalu dianggap tidak mengerti apa-apa, menjadi alasan mengapa perusahaan itu masih berdiri. Tapi cerita ini belum selesai. Karena ada bagian yang lebih penting dari sekadar menyelamatkan perusahaan. Ada bagian yang menyentuh hal yang jauh lebih dalam, tentang siapa aku dan bagaimana akhirnya orang-orang melihatku. Minggu-minggu pertama setelah semuanya terungkap adalah minggu yang paling sunyi yang pernah aku alami di rumah ini. Aryo tidak banyak bicara. Dia pergi pejai,
pulang malam. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Apa yang dia rasakan. Apa yang sedang dia proses. Sampai suatu malam, hampir tengah malam, aku sedang menyiapkan susu hangat di dapur ketika Aryo masuk dan duduk di kursi meja makan. Diam. Menatap meja. Aku letakkan segelas susu di depannya tanpa berkata apa-apa. Dia menatap gelas itu lama sekali. Lalu, Ratna, ya, aku minta maaf. Dua kata itu menggantung di udara dapur yang hangat. Sederhana, tapi beratnya, berat sekali. Aku selama ini, aku tidak adil sama kamu. Aku duduk di kursi seberangnya. Tidak berkata apa-apa dulu. Aku pikir karena kamu tidak kuliah, kamu tidak bisa, aku bodoh sekali. Kamu tidak bodoh, Aryo. Kamu cuma tidak mau melihat. Dia mengangguk pelan. Matanya terlihat lelah luar biasa. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena menyadari sesuatu yang sudah lama seharusnya dia sadari. Berapa lama kamu belajar semua itu? Akuntansi, analisis keuangan, semua itu. Aku berpikir sejenak. Sejak aku berusia 12 tahun. Waktu aku mulai bantu ibu mencatat pemasukan dan pengeluaran warung gorengannya. Aryo menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ya Allah, Ratna. Keesokan harinya, Pak Hendro menghubungi Aryo dan meminta pertemuan. Kali ini, dia secara khusus meminta aku hadir juga. Aku duduk di ruang pertemuan kecil kantor keluarga Wicaksono di Surabaya yang kami kunjungi khusus untuk ini. Di sebelahku, Aryo. Di hadapan kami, Pak Hendro dan Bu Endang. Bu Endang melihatku dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi senyum sutra yang menyembunyikan pisau. Ada sesuatu yang lain. Mungkin rasa ingin tahu. Mungkin, meski aku tidak mau terlalu berharap, rasa hormat yang mulai tumbuh. Pak Hendro membuka bicara. Ratna, saya sudah membicarakan ini dengan seluruh pemegang saham keluarga. Dan kami semua sepakat, kontribusimu terhadap perusahaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia berhenti sejenak. Kami ingin menawarkan kamu posisi resmi. Direktur Keuangan PT Wicaksono Tekstil Nusantara. Hening di ruangan itu terasa seperti kain tebal yang melingkupi semua orang. Aku merasakan Aryo menegang di sebelahku. Aku tidak langsung menjawab. Pak Hendro, saya tidak punya gelar formal. Tidak ada ijazah universitas. Tidak ada sertifikasi resmi. Kamu punya sesuatu yang lebih berharga dari itu, Ratna. Kamu punya kemampuan nyata. Dan sekarang kami punya buktinya. Aku menatap Pak Hendro. Lalu Bu Endang. Bu Endang mengangguk pelan. Kali pertama sejak aku mengenalnya, dia mengangguk padaku tanpa ada penilaian tersembunyi di dalamnya. Terima kasih, Pak Hendro. Saya perlu waktu untuk berpikir. Di perjalanan pulang ke Semarang, mobil kami melintas di jalan tol yang sepi. Langit sore berwarna oranye dan ungu. Kirana sudah tertidur di kursi belakang. Aryo berkata pelan, "Kamu akan terima tawaran ITU." Saya bilang tahu. Kamu layak menerimanya, Ratna. Aku menatap jalan di depan. Itu pertama kalinya kamu bilang aku layak untuk sesuatu yang bukan soal mengurus rumah atau memasak. Aryo menelan ludah. Aku tahu. Aryo, aku tidak butuh jabatan itu untuk membuktikan sesuatu pada dirimu. Aku sudah tahu apa yang aku mampu. Aku sudah tahu siapa diriku. Yang aku butuhkan selama ini bukan pengakuan dari luar. Yang aku butuhkan adalah suami yang mau melihatku sebagai manusia seutuhnya. Aryo tidak menjawab sebentar. Lalu, aku akan belajar. Aku serius, Ratna. Aku akan belajar melihat kamu dengan benar. Aku tidak menjawab langsung. Aku membiarkan kata-katanya mengisi udara di antara kami. Lalu aku berkata pelan, "ITU yang aku tunggu." Aku akhirnya menerima tawaran itu. Tapi dengan satu syarat yang aku ajukan sendiri kepada Pak Hendro, aku akan mulai dengan posisi konsultan keuangan independen selama 6 bulan pertama. Bukan langsung direktur. Aku ingin membuktikan kapabilitasku melalui jalur yang tidak bisa dipertanyakan siapapun. Pak Hendro setuju dengan hormat yang tulus.
Mbak Yuni mendapat promosi sebagai asisten manajer administrasi, sebuah penghargaan yang sudah lama dia layak dapatkan. Pak Wahyu akhirnya bisa bekerja tanpa tekanan, dalam lingkungan yang lebih sehat. Dan aku, Ratna, anak montir dan penjual gorengan dari Magelang, yang tidak pernah menginjak bangku kuliah, duduk untuk pertama kalinya di meja rapat PT Wicaksono Tekstil Nusantara. Di kursi yang tidak pernah ada yang bayangkan untukku. Di ruangan yang dulu pintunya selalu tertutup di hadapanku. Tapi jujur, itu bukan momen yang paling berarti bagiku. Momen yang paling berarti terjadi jauh sebelum semua ini. Jauh sebelum jabatan, jauh sebelum pengakuan, jauh sebelum rapat resmi. Momennya terjadi di satu malam biasa. Kirana sudah tidur. Aryo baru pulang dari kantor. Aku sedang mengepel lantai dapur, pekerjaan paling biasa yang bisa dilakukan seseorang. Aryo masuk, melihatku mengepel, dan alih-alih lewat begitu saja seperti biasanya, dia mengambil kain lap dari dekat wastafel dan mulai mengelap meja. Aku berdiri, memandangnya. Kamu ngapain? Bantu. Kamu tidak perlu. Aku perlu, Ratna. Dia tidak menatapku. Tangannya terus bergerak mengelap meja. Aku perlu melakukan banyak hal yang seharusnya sudah lama aku lakukan. Aku menatapnya cukup lama. Lalu aku kembali mengepel lantai, berdampingan dengannya. Dalam diam yang terasa berbeda dari semua keheningan sebelumnya, ini bukan diam yang menyakitkan. Ini diam yang menyembuhkan. Bulan-bulan berikutnya bukan tanpa tantangan. Ada rekan bisnis Aryo yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang perempuan tanpa gelar kini memegang posisi penting di perusahaan. Ada yang berbisik-bisik. Ada yang terang-terangan meragukan. Pak Dimas, orang Jakarta dengan sepatu mengkilap yang dulu pernah berkata lebih cocok ngurusin dapur, menelepon Aryo dan berkata dengan nada yang dibuat terdengar seperti keprihatinan. Bro, aku tidak meragukan Ratna secara personal. Tapi gimana nanti kalau ketemu klien besar? Mereka tanya background-nya. Mau bilang apa? Aryo menjawab, dan aku mendengar ini karena teleponnya agak keras. Bilang bahwa dia orang yang menyelamatkan perusahaan ketika semua orang yang punya background formal tidak bisa. Cukup itu. Setelah Aryo menutup telepon, dia melihatku dari seberang ruangan. Aku mengangkat alis. Dia tersenyum kecil. Senyum yang terasa seperti banyak hal sekaligus, permintaan maaf, janji, dan permulaan yang baru. Ada satu pertemuan yang tidak bisa aku lupakan. 3 bulan setelah aku resmi bekerja sebagai konsultan, ada presentasi besar kepada klien potensial baru, sebuah merek fashion lokal yang sedang berkembang pesat dan sedang mencari vendor garmen yang bisa diandalkan jangka panjang. Aryo memintaku untuk memimpin presentasi bagian keuangan dan proyeksi kapasitas produksi. Aku tidak tidur 2 malam sebelumnya. Bukan karena tidak siap, materi sudah sangat siap. Tapi karena ada bagian kecil dari diriku yang masih terlatih untuk merasa bahwa tempat ini bukan tempatku. Suara kecil yang dibentuk bertahun-tahun oleh tatapan-tatapan yang meragukan, oleh kalimat-kalimat yang mengingatkanku bahwa aku berbeda. Tapi ada suara lain yang lebih keras. Suara yang sudah ada sejak aku berusia 12 tahun, menghitung uang gorengan ibu di bawah lampu neon rumah yang redup. Kamu tahu caranya, Ratna. Kamu selalu tahu. Aku masuk ruang presentasi dengan kepala tegak. Baju batik biru yang aku pilih sendiri dengan hati-hati. Tas kulit sederhana yang dibeli dari tabunganku sendiri. Tidak ada yang mewah. Tapi semuanya rapi dan penuh kepercayaan diri. Aku presentasi selama 40 menit. Di akhir presentasi, perwakilan dari merek fashion itu, seorang perempuan muda yang terlihat tajam dan kritis, bertanya dengan tenang. Mbak Ratna, proyeksi efisiensi biaya yang Mbak presentasikan ini, apakah ini sudah memperhitungkan fluktuasi harga bahan baku 6 bulan ke depan? Sudah, Mbak. Di slide ke-12 ada 3 skenario, optimistis, moderat, dan pesimistis, berdasarkan tren harga bahan baku dari data historis 3 tahun terakhir plus proyeksi global dari laporan industri tekstil Asia Tenggara yang dirilis bulan lalu. Perempuan itu mengangguk dengan ekspresi yang terlihat seperti puas. Ini presentasi paling komprehensif yang kami terima dari semua vendor yang kami undang.
Aku berterima kasih dengan tenang. Lalu aku duduk, dan di seberang meja, aku melihat Aryo. Dia sedang menatapku. Dengan ekspresi yang tidak bisa aku deskripsikan dengan satu kata saja. Bangga. Ya, tapi lebih dari bangga. Ada sesuatu yang seperti kesadaran. Kesadaran penuh tentang siapa perempuan yang selama ini dia remehkan, yang telah dia dudukkan di ujung meja, yang telah dia anggap tidak mengerti. Kontrak dengan merek Fizian itu ditandatangani 2 minggu kemudian. Nilainya hampir 4 kali lipat dari kontrak retail yang hampir hilang beberapa bulan sebelumnya. Di malam penandatanganan, Aryo membawa pulang bunga. Bukan karena ada peringatan apa-apa. Bukan ulang tahun, bukan anniversary. Hanya bunga biasa dari penjual di pinggir jalan. Kirana berlari menyambut Aryo di pintu dan langsung berebut memegang bunga. Biut mama ya nak, kata Aryo sambil membiarkan Kirana membawa bunga itu kepadaku. Kirana berlari padaku dengan bunga yang batangnya sudah sedikit bengkok karena cara dipegangnya. Mama ini dari papa. Aku menerima bunga itu dari tangan mungil anakku. Memeluknya, mencium rambutnya yang wangi sampo. Lalu aku tatap Aryo di atas kepala Kirana. Dia berkata pelan, hampir berbis. Maaf ya, Ratna. Sudah terlambat tapi tetap. Maaf. Aku menarik napas panjang. Terlambat itu masih lebih baik dari tidak pernah. Tapi izinkan aku jujur, karena cerita ini bukan tentang pernikahan yang ajaib menjadi sempurna dalam semalam. Bukan tentang suami yang tiba-tiba berubah 100% dan tidak ada sisa masalah apapun. Kehidupan nyata tidak bekerja seperti itu. Ada hari-hari ketika Aryo masih kembali ke kebiasaan lamanya, berbicara seolah keputusanku kurang valid, atau melupakan untuk mengikut sertakanku dalam diskusi penting. Tapi bedanya sekarang, dia sadar. Dan dia belajar mengoreksi dirinya sendiri. Ada hari-hari ketika Bu Endang masih membuat komentar yang menusuk, meski tidak setajam dulu. Tapi semakin lama, komentar-komentar itu semakin jarang. Dan semakin lama, ada momen-momen kecil di mana beliau bertanya pendapatku tentang bisnis, tentang keputusan keluarga, dengan cara yang terasa sungguh-sungguh. Ada hari-hari ketika aku masih merasakan duri-duri lama itu. Kata-kata yang dulu menempel di hatiku dan masih terasa perih kalau kebetulan aku ingat. Tapi ada juga momen-momen yang menghapus semua itu. Perlahan, sedikit demi sedikit. 6 bulan setelah aku mulai bekerja, Pak Hendro mengadakan pertemuan pemegang saham. Dan di akhir pertemuan, dia mengumumkan bahwa posisi konsultan keuangan yang aku emban akan diubah menjadi posisi permanen, Direktur Keuangan dan Strategi PT Wicaksono Tekstil Nusantara. Ada tepuk tangan di ruangan itu. Bukan tepuk tangan basa-basi. Tepuk tangan yang terasa seperti manusia-manusia di ruangan itu. Beberapa di antaranya dulu mungkin meragukan, akhirnya memilih untuk benar-benar melihat. Aku berdiri di depan mereka semua. Dan aku merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, seperti berdiri di tempat yang memang menjadi milikku. Bukan karena ada yang memberiku izin untuk berdiri di sana, tapi karena aku memang sudah lama berhak. Dan sekarang, akhirnya, semuanya melihatnya juga. Ada yang ingin aku ceritakan soal Mbah Yuni, perempuan muda dari Klaten yang menjadi jembatanku ke dunia yang tadinya tertutup rapat. Beberapa bulan setelah semua ini berakhir, dia datang ke kantor dengan wajah yang terlihat ragu-ragu. Mengetuk pintu ruanganku, yang sekarang sudah ada namaku di depannya, dan berkata dengan gugup, "Bu Ratna, boleh saya minta saran?" "Tentu. Masuk, Mbak." Dia duduk di depanku. Tertunduk sebentar. "Lalu, saya ingin kuliah sambil kerja, Bu. Akuntansi. Tapi rasanya sudah terlambat. Saya sudah 28. Aku menatapnya. Dan aku tersenyum, bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang datang dari tempat yang sangat dalam. "Mbak Yuni, saya tidak pernah kuliah. Dan saya sedang duduk di kursi Direktur Keuangan. 28 itu bukan terlambat, Mbak. Itu tepat waktu." Mbak Yuni menangis. Bukan tangisan sedih. Tangisan yang lain.
Tangisan perempuan yang sudah lama menahan sesuatu dan akhirnya mendapat izin untuk melepaskannya. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke arahnya, meletakkan tangan di bahunya. Daftarkan diri. Saya bantu biayanya. Anggap ini hutang perusahaan kepada orang yang sudah jujur dan berani di saat yang paling susah. 3 tahun kemudian, PT Wicaksono Tekstil Nusantara tumbuh lebih dari 200% dari kondisi saat aku pertama kali terlibat. Kami sudah punya kontrak dengan 7 merek nasional. Kami sedang dalam proses ekspansi ke Vietnam untuk operasional manufaktur. Pak Wahyu kini menjadi kepala keuangan internal yang bekerja langsung di bawahku. Dan aku sekarang juga sedang menyelesaikan sertifikasi profesional keuangan, bukan karena aku butuh untuk membuktikan sesuatu, tapi karena aku ingin. Karena belajar adalah hal yang membuatku hidup. Dan karena perempuan yang belajar sendiri, di bawah lampu redup berhak mendapat pengakuan formal juga. Karena sudah 5 tahun, dia suka menghitung. Suka mengurutkan mainannya berdasarkan ukuran dan warna. Suka bertanya mengapa angka ini lebih besar dari angka itu. Aku selalu menjawab pertanyaannya dengan sabar. Selalu. Karena aku tahu, di suatu tempat di dalam diri anak itu, ada percikan yang sama yang sudah lama ada dalam diriku. Dan aku tidak akan pernah, membiarkan siapapun memadamkannya. Ada satu malam yang aku ingat paling jelas dari semua yang terjadi. Malam sebelum aku pertama kali masuk kantor secara resmi sebagai konsultan. Aku duduk di tepi tempat tidur kami setelah Kirana tidur. Aryo belum tidur. Dia duduk di sisi lain, membaca dokumen kerja. Aku berkata pelan, Aryo. Kamu pernah bilang aku tidak mengerti urusan bisnis. Dia menutup dokumennya, menatapku langsung. Ayah, dan itu salah satu hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Aku mengangguk pelan. Aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku tidak melakukan semua ini untuk membuktikan sesuatu padamu. Aku melakukannya karena perusahaan itu adalah masa depan Kirana juga. Aku melakukannya karena ratusan karyawan di sana punya keluarga yang bergantung pada perusahaan itu. Aryo diam. Tapi aku juga ingin kamu tahu satu hal lagi. Aku sudah selesai dengan versi diriku yang menerima diperlakukan seperti tidak ada. Kedepannya, aku adalah mitramu. Bukan orang yang kamu bawa pulang dan simpan di dapur. Aryo menatapku lama. Matanya basah, sesuatu yang hampir tidak pernah aku lihat sebelumnya. Laki-laki yang selama ini selalu terlihat kuat dan terkendali. Kamu benar. Dan aku minta maaf. Sanggup. Aku menatapnya. Lama sekali. Mencari dan menemukan ketulusan di dalam matanya. Lalu aku mengulurkan tangan. Maitra. Dia menerima tanganku, menggenggamnya erat. Maitra, orang sering bertanya padaku, bagaimana aku bisa bertahan? Bagaimana aku bisa diam saja selama itu? Dan jawabanku selalu sama. Aku tidak diam karena tidak punya suara. Aku diam karena aku memilih waktu yang tepat untuk bersuara. Ada perbedaan besar antara keduanya. Perempuan yang diremehkan sering dikira tidak tahu apa-apa. Padahal seringkali, dia yang paling tahu. Dia hanya sedang menunggu, sedang menyusun, sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak akan bisa dibalikan lagi. Ibu pernah berkata padaku waktu aku masih kecil, Ratna, jangan pernah malu dengan caramu datang ke dunia. Yang penting caramu pergi meninggalkan jejak. Aku tidak malu tidak kuliah. Aku tidak malu lahir dari keluarga sederhana. Aku tidak malu belajar dari jalan, bukan dari bangku kuliah. Yang membuatku bangga, aku tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah. Bahkan di hari-hari paling gelap sekalipun, ketika aku merasa tidak terlihat dan tidak dihargai, aku tetap membuka buku. Tetap menganalisis. Tetap mempertajam diri. Karena aku tahu suatu hari, ada yang akan butuh apa yang aku miliki. Dan ternyata, orang yang paling butuh itu adalah orang yang paling lama tidak menyadarinya. Suatu sore, setahun setelah semuanya berubah, Bu Endang meneleponku. Bukan untuk membicarakan perusahaan. Bukan untuk membicarakan Aryo. Hanya untuk bicara.
Kami berbicara cukup lama. Tentang Kirana yang lucu. Tentang cuaca di Surabaya yang panas. Tentang resep opor ayam yang beliau mau bagikan. Di akhir percakapan, Bu Endang berkata pelan, dengan nada yang tidak pernah aku dengar dari beliau sebelumnya. Nada yang lembut dan sedikit tidak biasa untuk seorang wanita yang selama ini selalu terlihat sempurna dan tidak pernah salah. Ratna, Ibu minta maaf ya. Ibu dulu tidak adil sama kamu. Aku diam sejenak. Lalu aku berkata, sudah berlalu, Bu. Yang penting sekarang kita saling mendukung. Bu Endang menghela napas. Kamu memang luar biasa, nah? NAK. Untuk pertama kalinya. Kata itu sederhana saja. 4 huruf. Tapi setelah semua yang sudah terjadi, terasa seperti sesuatu yang aku tunggu cukup lama tanpa pernah benar-benar mengakuinya. Dan inilah akhir ceritaku, bukan akhir yang dramatik dengan konfrontasi besar, bukan akhir dengan teriakan kemenangan di tengah keramaian. Tapi akhir yang nyata. Akhir yang manusiawi. Aku perempuan biasa yang belajar dari kehidupan nyata. Yang menemukan kekuatannya bukan di ruang kuliah, tapi di dapur, di warung pinggir jalan, di bawah lampu belajar yang redup, di malam-malam panjang ketika semua orang sudah tidur dan aku masih terjaga dengan buku di tangan. Kekuatanku bukan datang dari gelar. Bukan dari jaringan pertemanan elit. Bukan dari nama keluarga yang terkenal. Kekuatanku datang dari kemauanku untuk terus melihat, terus berpikir, dan terus bekerja, bahkan ketika tidak ada yang melihatku, bahkan ketika tidak ada yang menghargaiku, bahkan ketika pun tidak ada yang percaya aku bisa. Aku tahu siapa aku. Dan itu sudah lebih dari cukup. Untuk kamu yang sedang mendengarkan cerita ini, mungkin kamu sedang berada di tempat yang dulu pernah aku tinggali. Diremehkan. Diabaikan. Dianggap tidak cukup. Aku ingin kamu tahu satu hal. Diam itu bukan kelemahan. Diam yang tepat adalah strategi. Persiapan yang sunyi adalah kekuatan. Orang yang paling meremehkanmu hari ini mungkin adalah orang yang akan paling membutuhkanmu esok hari. Tapi lebih dari soal mereka, ini soal kamu. Soal membuktikan sesuatu kepada dirimu sendiri. Soal memenuhi janji yang kamu buat kepada dirimu sendiri di malam-malam paling gelap itu. Terus belajar. Terus tumbuh. Terus menjadi versi dirimu yang paling utuh. Karena perempuan yang tahu siapa dirinya, tidak ada yang bisa benar-benar mengalahkannya. Nama Ratna berarti permata. Dan permata tidak kehilangan nilainya hanya karena tersimpan lama dalam kegelapan. Ia menunggu. Sampai ada yang akhirnya mau melihat.